Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Arianti, NIM 2004-2036, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku individu dalam organisasi untuk melengkapi tugas pertemuan 4 perilaku organisasi. Dasar perilaku individu. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Adanya keterampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan. Dasar-dasar perilaku individu. Yang pertama yaitu karakteristik biografik, disebut dengan karakteristik biografik. 2. Kemampuan kerja, disebut dengan ability. Yang ketiga, nilai dan sikap, disebut dengan values and attitude. Yang keempat, kepribadian, disebut dengan personality. Baiklah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dasar perilaku individu. Yang di dalam bagian ini terdapat yang pertama yaitu biographical characteristic, yang kedua personality, yang ketiga perception, yang keempat values and attitudes, yang kelima motivation, yang keenam individual decision making, yang ketujuh human input, yang kedelapan ability, yang kesembilan individual learning. Maka dengan itu saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu biographical characteristic. Contoh biographical characteristic berpengaruh pada tiap individual. Ada fakta yang mengatakan bahwa semakin bertambah usia maka kinerja seseorang akan turun. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Kinerja seseorang akan turun secara fisik, tetapi secara pikiran akan cenderung lebih dewasa. Lebih hati-hati dalam mengambil keputusan karena adanya keputusan dan pengalaman. Perbedaan gender seseorang dengan jam kerja yang diberikan yang diberikan perusahaan. Biasanya wanita yang bekerja akan cenderung pulang lebih awal. Kata lain, jarang ada wanita yang lembur karena dianggap berbahaya bagi wanita pulang malam. Hubungan antara usia seseorang dengan tingkat kepuasan kerja seseorang. Menurut studi di berbagai negara, orang yang sudah usia antara 50 tahun dan ke atas akan cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka, karena dalam usia 50 tahun seseorang sudah mengetahui dia baik. Orang yang sudah usia antara 50 tahun dan ke atas akan cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka, karena dalam usia 50 tahun seseorang sudah mengetahui dia baik di bidang apa dan bisa. Kedua yaitu personality. Istilah personality berasal dari kata lain, persona, yang berarti topeng atau kedok, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung, yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Bagi bangsa Roma, persona berarti bagaimana seseorang tampak pada orang lain. Menurut Agus Sujanto, menyatakan bahwa kepribadian adalah suatu totalitas psikologis yang kompleks dari individu, sehingga nampak tingkah lakunya yang unik. Yang kedua itu pengertian personality. Sedangkan personality menurut Kartini, Kartono, dan Didalik Bulo dalam Serjak Win 2016 adalah sifat dan tingkah laku seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Integrasi karakteristik dan struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki seseorang. Segala sesuatu yang mengenai diri seseorang sebagaimana diketahui oleh orang lain. Selanjutnya yaitu perception. Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yakni suatu proses yang diterima individu melalui alat reseptor, yakni alat indera. Proses penginderaan ini tidak terlepas dari proses persepsi. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia eksternal. Berikut beberapa persepsi, yaitu yang pertama persepsi melalui indera penglihatan, yang kedua persepsi melalui indera pendengaran, yang ketiga persepsi melalui indera penciuman, yang keempat persepsi melalui indera pengecap, yang kelima persepsi melalui kulit. Itu values and attitudes. Yang dimaksud dengan
attitudes differ across culture ialah nilai-nilai dan perilaku masyarakat dapat berbeda antara budaya atau daerah satu dengan budaya lain. Sebagai contoh, nilai dan perilaku masyarakat antara masyarakat Indonesia dapat berbeda dengan masyarakat Amerika dan dapat berbeda dengan masyarakat Amerika. Selanjutnya itu motivation. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti menggerakkan. Menurut Weiner tahun 1960, motivasi definisinya sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut movere yang berarti menggerakkan. Menurut Weiner tahun 1960, motivasi definisinya sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut Uno, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Sedangkan Imbron menjelaskan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris motivation yang berarti dorongan atau pengalasan untuk melakukan suatu aktivitas hingga mencapai tujuan, yaitu ability. Ability adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Yang selanjutnya itu individual learning. Individual adalah merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat terpisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yaitu individual decision making. Pengambilan keputusan atau decision making yaitu proses pemikiran dalam pemilihan beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi masa depan. Di sini materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan jangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.